Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto sedih dan marah melihat video viral truk besar yang mengangkut kayu gelondongan dari Sibolga melintas di Parapat, Sumatera Utara pada Sabtu, 28 November 2025. Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan marah. Bayangkan, kayu sebesar itu, diameternya 1,5 meter. Berapa ratus tahun yang dibutuhkan pohon sebesar itu untuk tumbuh? Manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya bisa motong-motong kayu seperti itu? Ungkap Titik dalam rapat Komisi 4 DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025. Apa salah itu kayu? Dia bikin begitu banyak kebaikan untuk semua. Penjaga erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu saja, imbuhnya. Yang lebih menjengkelkan, truk itu melintas tanpa dosa, 2 hari setelah musibah banjir dan tanah longsor melanda 3 provinsi Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumut, dan Sumatera Barat, Sumbar. Seolah menghina bangsa yang sedang berduka. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini sesuatu. Kalau orang Jawa bilang ngece, mengejek. Apa ngece? Perusahaan ini ngece gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia, tutur Titik. Dia pun meminta Menhub untuk segera mencari tahu siapa di balik perusahaan kayu gelondongan itu. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin, cetusnya. Titik juga menyoroti banyaknya temuan pohon-pohon yang hanyut terbawa banjir Sumatera hingga memenuhi pantai dan sungai. Sebagai akibat pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan pertambangan. Agar kejadian serupa tak terulang, Titik minta syarat pembukaan lahan baru diperketat. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan. Mau siapa di belakangnya, mau bintang-bintang. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya siapapun itu. Miris dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu,